Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangdur fi madza yuqimu. Hadza mizanun shahih. Insyaallah ini untuk melihat diri kita supaya kita itu tahu diri. Repotnya orang itu kalau sampai lupa diri, nggak tahu diri. Kadang dicepit mbek masalah itu belum tahu diri. Kadang dicepit mbek ujian masih lupa diri. Iro nanti. Apabila engkau ingin melihat, mengetahui derajatmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah memposisikan dirimu. Kalau kau posisinya dalam keadaan dekat dengan Allah, taat, bibirmu pas nyebut-nyebut Allah, anggota badanmu pas melakukan perintah Allah, ya wis, tidak usah tanya pada siapa-siapa. Berarti engkau waktu berada di dekatnya, berarti diri kita pas tinggi sekali derajatnya. Masih bathuk mbok tulisi KH, gegermu mbok tulisi Syekh. Tapi kalau kau pas dolim, dirimu pas maksiat, minimal dirimu pas nganggur, ndak ada nilai ibadah, berarti kau jauh dari Gusti Allah. Enak dah. Ini barometer. Ndak usah tanya siapa. Ya ndak usah ngaku-ngaku, nggak usah lima wali. Ndak usah ke apa tulisan Al-Arif, Al-Kutab, Al-Alim, Al-apa maneh, ke apa? Barometernya bukan pada status, tapi pada kondisi spiritual kita, pada kondisi haliah kita. Ya lek tepak sujud dan dinikmati sujud, kita tahu diri, sadar, Masya Allah. Pas dur. Jadi kadang Allah memberikan beban masalah, ini ternyata jungkitan untuk memberikan peluang kita tinggi. Ya Allah, sampai tahu diri. Ya Allah, ya Allah. Kadang istighfar diwaca, kadang bisa introspeksi. Gini, apa? Aku paling tahu masalah, aku paling tahu salah, aku paling punya dosa. Golek nyari kemana-mana. Mungkin saya punya tanggungan belum nyaur, cari kemana. Jadi Allah memberikan itu untuk membukakan. Oh, iya, aku memang tidak bisa apa-apa, aku memang tidak punya apa-apa. Ya Allah, ya Allah, lah itu. Seenaknya yang diwaca kalau sudah kena masalah itu. Ya Allah, kadang istighfar, kadang la ilaha illallah. Kadang diberi sakit itu saja, Masya Allah. Itu ternyata jembatan berat yang mendongkrak kita. Kemarin jam berapa aku sing pas ngaji mbek ulum mbek itu mbek Arif. Apa ya ada orang nelpon. Siapa batin saya nelpon, Ibu teman dari Ngawi. Wah, sholawat itu hebat ya, mampu ya. Saya kira biasa-biasa saja. Kok gitu? Iya, saya tuh sakit perut kayak dijojoi jarum. Waduh, semua tak minum, dah anu. Akhirnya saya itu tawasul. Saya tidak lihat Rasulullah, saya tidak pernah berjumpa Rasulullah. Saya hanya bisa mandeng guru saya yang beri amalan, yang membimbing jalan menuju Allah. Tak pandeng, tak tawasuli. Saya terus sholawat, wis. Tidak tahu saya, tidak tahu siapa, wis sholawat. Kok enak. Wah, tak tahu harus nih. Mungkin ya kas kebuka lawan Gusti Allah dilala ya Allah. Mungkin pas geduk wis gak kuat apa-apa, gak kuat dengan sakitnya, akhirnya
Ya melihat diri itu tadi, melihat diri dan melihat Allah, hanya padamu. Kita ketika itu sudah kepleh itu, ya sudah kepleh itu nanti bisa ketemu Allah, bisa betul-betul menemukan kita. Banyak orang yang tidak tahu diri, banyak orang lupa di siapa kita, namung hamba sing dhaif, hamba sing ditunggu oleh neraka, hamba sing ditunggu oleh malaikat Malik. Ora usah, ya Allah, ya Allah. Ora usah jor-joran, ora usah saling mengaku. Aku itu namanya masih mengandalkan ego. Kalau masih ego tidak ada rasa nikmat. Tidak ada, masih rakus. Orang yang masih melihat dirinya, orang yang masih menghargai dirinya, orang yang masih ego, dia akan menjadi orang culas. Siapapun dia akan menjadi orang rakus. Kalau rakus itu apa? Hidupnya hanya susah dengan kesenangan orang lain. Dapat satu dia pengen dua, dapat dua dia pengen tiga, hanya ingin menumpuk kesenangan dirinya, tidak bisa disadarkan wis. Tambah status tambah terbakar, tambah status tambah terbakar. Pada akhirnya hanya kematian yang menyadarkannya. Loh, lara aku, loh sakit aku, wis mendelik, loh mati, loh masa saya mau mati. Sampai mati nih kelingan donanya, sampai mati nih kelingan anune, aduh dia tidak sadar, hanya senang di dunia. Dia akhirnya takut berpisah dengan yang disenangi, takut dengan bertemu yang dikhawatiri. Wes, Bon, ya Allah, ya Allah. Kadang orang-orang yang sukses itu takut dengan statusnya, tambahan, takut dengan statusnya. Khawatir dengan itu menjadikan sombong, menutupi Gusti Allah, takut nangis. Tambah banyak jamaah, tambah nangis tok. Ya Allah, kalau jamaah itu enak, dia sangat ikhlas, dia tulus, dia ingin gandel pada imame, gandel pada gurune lah. Gurune iki apa ini? Datang tok kadang wis ndak ikhlas, kadang ada embel-embel supaya pengen ya Allah, nangis tok wedi. Masya Allah, okay. Jangan dihargai diri kita, biarlah Allah sendiri nanti yang menghargai. Harga diri itu bukan dari kita, kesombongan nanti kalau dari kita. Harga diri itu dari orang lain. Karena dengan menjatuhkannya harga diri kita di hadapan kita. Karena dengan tawadhu ini malah akan dengan kita menjatuhkan harga diri, yakni dengan tawadhu, rendah hati, rendah diri, ini malah jembatan yang menjadikan orang-orang memandang, orang-orang menghargai. Ya juga jangan tawadhu pengen dihargai, itu namanya duk metawadhu, itu kata orang Madura. Namanya duk metawadhu. Wis. Vamos. Kapan kau tinggi di sisi Allah, Mus? Tidak usah tanya kepada siapa-siapa, Mus. Lihatlah posisimu, Mus. Awakmu tepak ngladrah malam-malam golek iwak nang kali. Ojo ngomong wali, Mus. Waline iwak. Awakmu tepak ngladrah malam-malam kemana? Ya ojo ngomong cedek wae Allah. Ya cedek mbek sing mbok omong-omong nih. Berarti kau dekat dengan yang kau omongke. Bila tepak bengi mulai merasakan kehadiran Allah, mulai menghadirkan diri di hadapan Allah. Dengan apa-apa ngoten. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau sholawat. Loh, yang benar itu pakai apa zikir? Yalah yang kau nikmati itu, biasanya dengan menikmati kau ikhlas mengamalkannya.
itu berarti cocok dengan kondisi spiritualmu. Dan digoleki ndi Pandi? Digoleki awake ndi, digoleki dirine ndi. Oh, saya dhaif, saya butuh apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Saya ini hampa. Ya, hampa. Dan digoleki awake dan wildan. Dan dicari saya ini bagaimana, saya ini apa, supaya kita betul-betul tidak ada yang diharapkan kecuali welase Gusti Allah. Tidak ada yang bisa dipandang kecuali tulungannya Allah, kecuali uluran pertolongan Allah. Allah. Karena kalau tidak gampang golek, kata hikam yang lain, tidak ada masalah besar, bahkan sebesar apapun masalah akan kecil kalau engkau memandang kekuasaan dan pertolongan Allah. Terus dipandang sampai yakin dan menjadi keyakinan. Dan tidak ada masalah kecil, bahkan sekecil apapun akan gagal ketika engkau masih memandang dirimu sendiri. Tidak akan berhasil. Aku Gus Allah, tambah rusak. Tambah gak karu-karuan. Aku kiai Allah, tambah mbek Allah digejeluk-gejeluk nih. Aku ustaz, ya wis iku olehmu. Akhirnya njaluk, golek-golek jalukan. Boleh jadi ustaz, boleh jadi Gus, boleh jadi kiai, golek-golek jalukan. Ya tambah itu tok olehmu. Tidak akan diberikan uluran oleh Allah secara min haitsu la yahtasib. Allah, aku golek ya Allah dibanding golek jamaah. Krungu ya. Soleh kena apa-apa ya masih kecepet kayak apa anguk golek Allah timbang golek jamaah. Kadang ngono. Siapa-siapa itu gara-gara ndek status malah ketutupan statusnya akhirnya apa? Golek jamaah. Golek ya Allah. Iku jenenge dirampok mbek statusnya, itu namanya dibegal mbek statusnya. Kawe dadi Pak Ustad ngono, kawe dadi kiai cilik golek. Ndak. Piye lah ngono lah berarti dibegal mbek statusnya. Sing kaya dibegal dengan kekayaannya dadine sombong, lupa Allah, padahal itu semua adalah dari Allah. Ngoten hadza mizanun sahih wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilata Allah taala min qalbih. Iki rungokno dan wildan Kanjeng Rasul Muhammad sendiri dan dawuh sapa wonge barang siapa yang ingin tahu derajatnya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana dia menempatkan Allah di hatinya. Allah. Apa? Siapa yang ingin tahu derajatnya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana derajat Allah di hatimu. Kalau Allah kecil bahkan tidak ada, maka jangan lihat, jangan tanya ke siapa-siapa, kau juga kecil di hadapan Allah. Tapi kalau Allah besar, ketika mau maksiat Allah kelihatan sehingga tidak jadi maksiat. Ketika mau nyeleweng Allah kelihatan besar sehingga tidak jadi nyeleweng. Ibadah merasa nikmat karena merasa bersama Allah. Maksiat belum sampai jadi langsung ingat Allah. Masya Allah. Berarti besar. Mau gak manfaat ingat ya Allah. Kok aku dekat ya gak apa-apa guyon-guyon titik-titik ajak terus. Ya Masya Allah. Zikir diuripi, zikir diuripi, zikir diuripi. Bas minimal kita terus. Wa idza dzakarta faj'al kulla badanika lisanan. Ketika kau zikir jadikan seluruh badanmu seakan-akan punya lisan. Penyalisan astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya bergetar, punya lisan kabeh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Bahkan fa idza dzakarta bil qalb faj'al kulla badanika qalban. Ketika engkau berzikir kepada Allah dengan hati, maka jadikan seluruh badanmu hati. Masya Allah. Masya Allah, lebih enak kayak gitu. Jajalan lebih enak. Masya Allah. Ya gak enak. Marah ya awakmu ngapusi berarti aku. Apa? Fa idza dzakarta bil lisan faj'al kulla badanika lisanan. Ketika engkau berzikir kepada Allah dengan lisan, maka jadikan seluruh badanmu lisan. Fa idza dzakarta bil qalb faj'al kulla badanika qalban. Ketika engkau berzikir kepada Allah dengan hati, maka jadikan seluruh badanmu hati. Tak 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 tak. Allah. Iku sing diarani sugih tanpa bondo. Wong biyen sugih tanpa bondo. Kaya. Kemarin saya sewanang Habib Alwi pamannya ye ini, Masya Allah, kok bisa ngelakoni? Tak tanya, jenengan kok bisa ngelakoni kayak gini, Bib? Alah ya dijalani. Terus Bib, menurut jenengan bersyukur dengan keberadaan, dengan sabar, dengan kesederhanaan itu enak mana, Bib? Yang enak itu ya bersyukur dalam kesederhanaan. Masya Allah. Enggak bayang nih saya. Pertanyaan saya kan tidak ke situ. Bersyukur dalam keberadaan dengan sabar, dengan kesederhanaan itu enak mana, Bib? Ini kan pertanyaan sudah baik ya. Baik. Bersyukur dengan keberadaan koyok wis makrifat atau dengan syukure, dengan nikmate, sabar dengan kesederhanaan, makrifat dengan sabare. Habib bisa disilang. Yang paling enak itu ya bersyukur dalam kesederhanaan. Ya Allah. Nemu lah aku kok gak nemu katiyen. Subhanallah. No, nanti Pak. Bisa yang nglakoni. Bisa, subhanallah. Tapi ya prosesnya lama kadang. Tidak bisa, kita tidak bisa mencari dan mengepas-ngepaskan. Kadang dengan ujian, kadang berbagai macam pertimbangan, kadang dengan apa-apa. Akhirnya menjadi kemantepan. Lah, kemantepan orang-orang yang menemukan jalan hidup ini yang disebut sirri. Siri. Jadi zaman orang yang sukses itu pasti punya siri. Siri itu apa? Penemuan jiwanya. Tas. Sehingga kita sering Allahumma bibarakati wa bisirri, dengan barakah dan siri. Nah, itu pasti ada sirinya. Ada siri. Kalau saya itu tidak pernah menemukan apa-apa belas, berarti belum punya siri. Nah, punya misalnya. Jadi ada wali kata Gus Bak itu, ada wali itu menemukan siri, sholat jamaahnya selalu di depan. Masa ketemu Allah kok ngeri-ngeri, kok tidak pantas sekali. Masa ketemu Allah kok itu siri, bukan karena dapat informasi tapi penemuan jiwa. Masa wong bertemu Allah kok ngeri-ngeri, kok di belakang kaya Allah kuwi gak pati penting. Dadi enak dengan orang merasa bertemu Allah. Akhirnya dia merasa, wah aku wis nemokne iki. Dia dapat ilham bahwa derajat kewalianmu itu sama dengan orang yang sholatnya di paling belakang sana. Ya, paham gak? Gak paham gak? Pertama dia punya siri, diangkat derajatnya jadi wali. Kenapa? Punya siri sampai jadi jiwa, sampai kenikmatan. Mosok ketemu Allah kok ngeri-ngeri, kok neng belakang Allah gak pati penting. Wis romongso dhuwur nemen, ya enak ya. Dapat ilham bahwa derajat kewalianmu itu sama dengan orang yang istiqomah sholat nang buri dewi, dia istiqomah. Mosok iya. Ditanya, sampai niku sholat kan? Iya, aku izin. Koyok cek api-api aku wong elek kakean dosa, saya orang jelek banyak dosa, saya orang jelek banyak salah. Mosok katene ngumpul mbek wong apik, kok aku koyo cek gak pantes nang ngarep dewi. Jadi kayak aku cek gak pantes nang ngarep, itu juga nemu sirinya gitu.
penemuan jiwa. Awake cek gak pantes ning ngarepe Allah, ning ngarep dhewe. Wis aku tak lha iku dadi wali ya. Yang satu jadi wali karena menemukan siri, ketemu Allah kok ngeri-ngeri. Yang sitoke dengan menemukan dirinya dulu, mosok aku ki wong paling elek kok pantes kate nemoni Allah ning ngarep, aku tak nang mburi. Dia juga jadi wali karena salate ning mburi dhewe, sing sitok jadi wali karena salate ning ngarep dhewe. Tapi awakmu jek terok-terok wae lah awakmu apa. Ngapusi kamu. Iku etok-etok wali engko. Temukan siri. Temukan apa? Siri. Golek tak golek aja dadi wali, ora kira dadi wali iki kok. Masya Allah. Golek apa ya? Lah aku ora nemu dadi wali. Insyaallah lek gelem ngaji ku enak rek. Hadza bayanun sahihun. Kanjeng Rasul kiambak yang ngendikan apa? Ketika engkau ingin melihat derajatmu di sisi Allah, maka maka lihatlah derajat Allah, keadaan Allah di hatimu. Wa inna Allah azza wa jalla yang zilul abda ngindah kaisu angzalahul abdu min nafsih. Karena Allah itu menempatkan derajat hamba di sisinya seperti halnya hamba tersebut menempatkan Allah di dalam hatinya. Kok nemu ya ulama-ulama mbiyen ya. Allah menempatkan seorang hamba di sisinya seperti halnya hamba tersebut menempatkan Allah di hatinya. Jadi sugih melarat itu hanya sekedar aksesoris saja. Banyak uang gede wali-wali besar kaya raya. Juga banyak yang miskin, ya tinggal sirinya tadi. Sirinya dengan kaya saya bisa lebih gampang lihat Allah. Sirinya dengan miskin saya tidak banyak rebyek, saya lebih dekat dengan Allah. Jadi kabeh. Abu Hasan Asy'adili pengarang gurune sing ngarang hikam kaya raya. Bahkan nek mangan ojo mangan gak enak. Khawatir gak nemu Allah sampean. Kalau mari mangan enak roh Allah ya Allah. Matur suwun ya Allah. Ngombe ojo ngombe sing gak enak. Ngombe sing enak. Awakmu ojo tok metero rek. Sampean tibake gak nemu Allah utangmu akeh kok. Salah mondok guayane ra kabrama. Ayam bakar, ben roh Allah malah roh apa ya peteng dedet utangmu syarat-syarat. Jalani saja sampai nanti nemu siri. Ada yang urip nang dunya kok kakean beban penak mbek Allah. Mbek Allah. Kadang sampai dengan kecepite dia malah golek kecepit, dia mencari kecepit. Karena dengan cepit itu ada kenikmatan yang tidak ditemukan orang-orang kaya. Sampai posisi di mana jangan ajak 5 wali lah. Ajak 5 wali biasa. Ajak 5 wali. Gara-gara 5 wali gak jadi wali-wali. Wong wali itu gara-gara ndak melihat dirinya baik kok kadang. Orang yang merasakan dirinya baik itu bukan wali. Masya Allah. Sak mlaku-mlakune, sak tepak-tepake, jangan kapan saya sampai. Kadang orang kena masalah diberi amalan seorang kiai, amalan seorang habib. Ngamali rong dino, kapan saya akan sampai loh. Kau itu sudah sampai. Dengan masalahmu sendiri kau sudah sampai. Kau bisa melihat dirimu dan melihat kedaifanmu. Lah itu sebuah posisi itu. Pintu itu bertemu Allah. Ternyata pertemuanmu dengan Allah pintunya dengan masalah. Engko lek penak lali maneh iki. Lek penak lali maneh. Lek tepak gak penak, tepak ada masalah, kok bisa sholat hajat sampai petang rakaat. Rakaat pertama kulhu 10, rakaat kedua kulhu 20, rakaat ketiga kulhu 30, rakaat keempat kulhu 40, masih baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1000 kali. Tepak nyaman, tepak hidupnya layak.
aja maneh kok la ilaha illallah 1000 kali. Salate nenen robanane lali pisan. Kula lek ngaji ngeten iki jane kate nerangne luas. Iman dengan materi. Karena yang saya terangkan saya sudah tahu. Tapi mesakne pemirsa, mesakne sampean, mungkin dari lambe saya ini ada yang manfaat di jenengan. Tapi sebenarnya saya pengen nambah. Tapi ya padha wis, muga lambe saya itu ada manfaatnya yang mendengarkan. Ini menunggu, apalagi ya setelah ini. Semua yang ngaji saya di situ, apalagi setelah ini. Karena apa? Saya tidak usah membuka paradok-paradoknya ulama, saya tidak usah membuka mukasafah-mukasafahnya para wali, dengan hati saya cukup mengaji, membaca. Ya Allah, ya. Kalau saya tidak ngaji, akan membuka seperti penemuan para guru, ya tidak mungkin. Ya lah, jadi semacam ini sumber. Dia sudah produsen, diam tok jadi ilmu. Tas. Nah, motone ati melek. Moto atiku picek, ati menengene tok, ya keturun. Keturun. Ya ngaji, makanya seneng ngaji. Saya itu nyapu aku kok ngomong tok. Aweman saja nih. Kenapa? Ini ada apa lagi? Saja nih ngoten. Masya Allah. Wa dzal inzal al madhkur al mangsub bil abdi wal makna al iqamah kaya berarti wong dijekne keturunan. Jadi ya, wong dijekne keturunan. Apa-apane kongkon goleki dhewe ya. Ya, tekan ya eleh ilmu paling itu ya, oleh ilmu yang ilmu apa marah-marah. Kadang keturunan salah gak ngaji keturunan malah junub aja. Ngimpi ini orang ngimpi ditemani Ibnu Athaillah, ndak ngimpi ditemani Imam Ghazali diulang, malah ngimpi junub mbek Cina. Salah junube durung maksimal sik kawit anu wis drot. Wah, kele gak kabrah. Kayak ada santri ndok ableke ndak elok sampai ke jenenge Dane. Wong duha, dulu kan kewajiban duha digugah. Sekarang ndak jadi macam ini, ndak usah wajib. Oleh wajib arek-arek ndak apik-apik. Macam ini kan seneng tawakal. Tawakal tok iku. Ndak usah wajib duha wis. Golek wajib arek-arek ndak dadi-dadi jadi. Ben duha-duha dhewe tandane ya wis. Dulu wajib. Dane arek berangas ya. Iku tangi dan dua. Tangi aduh, tangi. Goweten itu lho. Nyesal. Dan tumi. Karo guyu karo aduh, tangi jadi. Beneran, wis tangi jadi. Jadi ngimpi junub durung mari digugah. Duha kan iku ngimpi junub ngawur. Orang ngimpi apa tepak ngaji ta mbak ngimpi. Aduh, tangi. Wis gak karo-karuan ada jan. Ses. Gak karo-karuan. Gak tau urus srengenge belas salah arek. Srengenge iku rek ditokne mbek Gusti Allah. Iki kongkon ndelok awakmu. Awakmu ora tau urus srengenge metu belas. Mbok tinggal turu. Subhanallah. Ngoten. Hadzal madhkur iqama al madhkur idil abdul la fi'la lahu ala tahqiq. Karena hamba itu sebenarnya wis muga-muga ilmu manfaat. Al-Fatihah.